Berangkat dari sana jam berapa? Berangkat dari sana udah 2 hari. 2 hari. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 12 ya? Iya. Ini tanggal 12 jam berapa berangkatnya? Pagi jam 8. Ayo. Jam 8. Jam 8. Lah kok nggak mau naik kereta aja? Emang pengen pakai motor. Oh ya udah, ya masuk aja. Kan jadi gini waktunya kan nggak bisa ditentukan. Saya suruh datang jam 9 pagi. Iya. Saya pikir kemarin nyampenya. Ternyata ini dari Karawang, terus mampir mana aja? Nginep di masih Jawa Tengah ya kita nginep. Nginepnya di Jawa Tengah, nginep hotel. Kagak. Nginep Di pom. di pom bensin. Iya. Terus berangkat lagi Berangkat lagi pagi jam 6 pagi langsung berangkat kemari. jam 6 pagi. Iya. Oh, nyampe Pati itu yang kemarin difotokan. Iya. Nah itu pagi-pagi. Ayo masuk dah. Istrinya WA saya, Pak tunggu. Saya tunggu sampai 12:30 kok belum datang, udah saya tinggal dah. Heeh. Ini jam berapa? Jam 4 ya. Oke, masuk aja dalam. Ya. Itu temannya ikut masuk aja. Ya, biar tahu, ya. Jadi nanti disaksikan temannya juga ya. Pengobatannya bila perlu kamu video. Jadi biar tahu perjalanan dari ujung Karawang ke Surabaya ke rumah Mas Terlim berobat apa ini? Glukoma. Glukoma itu sudah berapa lama glukomanya? Saya menderita glukoma Pak udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Yang kiri ya kelihatan merah sekali kayak gitu ya. Ini bekas operasi Pak. Oh, sudah dioperasi juga. Operasinya gimana? Dipasang selang atau Apa sih? di laser atau bagaimana? Urat kan nih yang di atas itu urat sarafnya dijahit. Dijahit. Loh, Kalau yang saya rasain makanya diiris gitu terus dijahit Pak. gitu katanya. Temennya ikut masuk aja biar ikut nyaksikan ya. Jadi kalau yang mata kiri seperti apa kalau untuk melihat? Coba kanan ditutup dulu. Kalau mata kiri Ngelihat gimana? Ada orang tahu nggak? tahu, cuman posisi yang di kanan tuh nggak kelihatan. Posisi yang di kanan nggak kelihatan. Nggak kelihatan yang di kiri doang. Jadi saya berdiri sini nggak kelihatan. Kagak, kalau saya madep ke depan gitu. Ini batas mari ke sini udah gelap. Yang ke sini. Coba saya berdiri di depan persis ya. Kayak gini, seperti gini gimana? Kelihatan tangan doang. Tangan ini aja. Iya, pas gelangan sikat doang yang kelihatan. Saya pegang senter ini kelihatan nggak? Kalau ngelirik ke tujuan ke situ kelihatan. Kelihatan. HP yang saya pegang HP ini kelihatan nggak? Enggak, kelihatan itu doang. Ini aja. Iya, tangan doang. Ngelihatnya ke depan aja ya. Berarti separuh gitu ngelihatnya. Jadi yang kanan sudah nggak kelihatan. Nah, gampangannya gini. Kalau berdiri di sini atau duduk sini aja, ngelihat depan situ ya. Mata kiri. Ini sampai ujung ke ujung atau separuh? Coba berdiri aja nggak apa-apa, lihat ke depan. Lihat depan situ. Kesana. Itu aja. Ke sana. Nah. Ini dari ujung ke ujung kelihatan atau sampai mana? Lihatnya. Kalau kita ke depan tuh doang satu itu. Yang mana? Yang Doang satu. Yang itu aja. Iya. Huruf E-nya kelihatan. Sebelahnya kelihatan nggak? Enggak, kalau kita ngeliat ke depan. Enggak. Jadi cuman itu aja sama sampingnya gambar tuh kelihatan. Iya. Tapi kayak jendela kelihatan. Tuh, jendela kelihatan. Kelihatan. Tuh kok aneh. Coba temen-temennya yang kasih tunjuk di mana. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Coba dites dulu. Dia nggak kelihatan. Hah? Dia nggak kelihatan. Temennya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Duh. Temennya duduk di situ nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan apa aja dong? Cuma huruf E1 sama posisi ini jendela. Di depan ada gambar kelihatan nggak? Cuma E doang kan? Nggak. E sama E itu. AC di atas kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Cuma ono kayak ada sesuatu. Cuman fokus ke itu aja. Jadi AC di atas nggak kelihatan. Kalau nggak gini kelihatan nggak?
Nah, lihat ke atas kan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Cuman kalau lurus ke depan enggak kelihatan. Enggak. Berarti sudut pandang menyempit gitu. Iya. Coba duduk aja. Nah, kalau temennya di depan itu kelihatan enggak? Sampai mata kiri. Nah, Kelihatan. kelihatan. Jelas atau kabur atau bagaimana? Buram, cuma kelihatan kayak bentuk orang doang. Oh, bentuk orang dong. Baju, warna baju? Warna baju rada-rada gelap kayak kelihatannya hitam gitu. Enggak hitam gitu aja. Nah, terus kalau tadi waktu berdiri itu cuman bisa kelihatan huruf E gitu aja. Iya. Nah, huruf E itu kelihatan jelas atau kabur? Huruf E doang yang kelihatan jelas. Jelas. Yang lainnya nggak kelihatan. Yang bawahnya E enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan itu karena sudut pandang menyempit atau kabur? Sudut pandang menyempit, terus udah kelihatannya udah buram. Nah, coba kamu boleh maju sedekat mungkin. Coba sedekat mungkin lihat huruf E itu. Nah. Ya. Ada anu. Maju lagi nggak apa-apa. Gimana? Kamu lihat yang huruf E yang mana toh? Ini. Yang itu. Loh, bukannya tadi kamu sebut yang sebelahnya E-nya. Ini ada 2. Itu tahu nggak? Coba tutup lagi. Tahu nggak? Kelihatan. 2, ada 2. Ada Sama yang satunya. Iya. Ya. Lurus saja, jangan miring. Kalau lurus nggak kelihatan sebenarnya. Nggak kelihatan. Iya. Cuman fokus ke E yang itu. Ini doang. Oh, bawahnya lagi nggak kelihatan sudah. Enggak. Makanya kita ngelirik ke bawah gitu. Jadi sudut pandangnya menyempit gitu ya. E-nya jelas nggak? Ini kelihatan jelas Pak, cuman buram. Buram. Jadi kurang jelas itu buram ya. Kalau deketin wajah ke temennya itu kelihatan nggak? Coba. Kelihatan cuman buram. Buram juga. Oke. Ya, duduk aja saya periksa. Sender aja nyantai kakinya dinaikkan gitu aja. Saya cek dulu ya. Temennya boleh ikut lihat ya, boleh di video juga ya, di foto juga. Jadi sebelum diobatin boleh di foto juga ya. Enggak mata? Dan enggak usah enggak biasa aja lihat ke sini ya. Oh. Ya, satunya ditutup aja. Yang sini yang tutup. kanan juga sama. Nah, yang kanan tutup aja. Temannya boleh ikut foto ya. Ini soalnya ada selaput biru tapi posisinya di atas. Ya, biar di foto sekalian sini. Deketin sini aja. Untuk bola matanya boleh difoto. Ya, ini dekatkan aja. Dekatkan. Ya. Ya, di zoom aja. Pas satu bola mata aja. Yang ini kelihatan merah banget nih. Ya, oke. Terus untuk satunya gimana? Untuk mata satunya? Mendingan Pak, mata satunya Pak. Ya? Cuman sekarang kalau ngeliat lampu udah ke bawah silau. Silau. Iya. Jadi kalau ngeliat lampu kalau malam itu ada pelanginya. Coba ditutup dulu, saya lihat juga. Yang ini aja tutup ya. Oh iya, mulai ada selaputnya agak besar juga sih memang. Biasanya memang nular ke mata satunya si glukoma itu, ya. Saya tuh gejala awal Pak, beleknya berlebihan. Beleknya berlebihan. Pelek? Iya. Kenapa? Berlebihan. Berlebihan gimana maksudnya? Dia tuh banyak. Jadi kadang-kadang dia ngumpul. Nah itu kenapa? Apakah kebentur atau bagaimana? Atau ada pemakaian obat tetes yang kimia maupun herbal? Atau kan selama 4 tahun kan apa sih periksa ke dokter aja, karena dikasih obat mata yang 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali ditetes itu ya? Iya. Nggak tambah baik, tambah menurun ya? Iya. Nah ya udah, kalau sudah tahu gitu kan tinggalkan ya. Yang penting sekarang diobatin ya. Iya. Nah kita lihat ini jauh-jauh dari ujung Karawang di mana? Tepatnya kota apa? Pantai Pakis, Tanjung Pakis. Tanjung Pakis ya. Worth it enggak ya? Ke sini, ke rumahnya Mas Lim di Surabaya di Villa Kalijodan Indah Blok F1 ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya. 30 menit kita saksikan sama-sama. Temennya boleh ikut lihat, boleh ikut video ya. Kalau untuk yang mata sebelah kanan bagaimana? Bisa lihat tulisan itu enggak? Kalau mata sebelah kanan mending Pak. Nah, bisa lihat tulisan enggak? Kayak tulisan itu tuh sampai huruf, kalau yang belah sana sampai
Coba dibaca. N Z Y L V U F I V N R F I. Sudah salah itu. Iya. Itu salah itu. Ya. Enggak apa-apa. Ini jadi supaya tahu ada perubahan enggak. Setidaknya yang mata kanan nanti jauh lebih terang, yang mata kiri sudut pandang akan sedikit melebar. Ya. Oke, diminum dulu ini sajukinya separuh dulu ya. Diminum separuh dulu. Nanti begitu spray terus tetes ya. Tetes pejamkan 10 menit. Dah itu aja. Simpel kok, ya. Oke, diminum separuh dulu. Ya. Pelan-pelan aja. Lagi dikit, kurang dikit lagi. Separuh aja. Nah, cukup. Ya. Nah, spray ya, lihat sini ya. Oke, sekarang senderan. Tengah ke atas, lihat ke atas. Nanti saya tetes, begitu tetes langsung pejamkan mata ya. Agak nengah. Oke, buka mata yang lebar, tahan. Bagus, satunya tahan. Oke, merem? Ya, merem aja. 10 menit baru buka mata, tunggu bunyi timer ya. Nah. Awal mula kuning matanya, iya. Terus kamu merasa nggak ada kabur-kaburnya atau gangguan untuk waktu melihat? Penglihatan Pak kayak gini nih baru terganggunya setahun. Baru setahun terakhir ini, iya, sudut pandang mulai menyempit ini. Iya, sampai sekarang nih. Terus kabur. Iya, makin nambah aja gitu. Gejalanya dari 6 tahun yang lalu, iya, sudah mulai kelihatan. Itu posisi dulu Pak yang bilang mata saya ada kuning kan, saya tuh belum periksa tuh. Saya ngomong kata orang tua emang mata lu emang ada kuning gitu. Ya udah kan, makin lama itu kuning itu jadi rada merah kayak gini Pak. Yang sekarang merah terus tahu ya? Iya. Nah terus sebelum periksa waktu itu sempat pemakaian obat tetes di luaran itu ya? Iya. Tetes sendiri ya, tanpa resep, tanpa apa ya? Iya pernah. Terus habis gitu nggak tambah bagus, tambah parah gitu. Iya. Terus habis gitu periksa. Ini Mas Rim cuman ini aja sih, analisa dari beberapa pasien yang ngalami glukoma. Jadi iya, kamu nggak usah cerita kamu bilang benar atau salah gitu. Kenyataannya benar semua. Ya periksa terus dikasih obat, ada yang 2 jam sekali, 6 jam sekali, ya 12 jam sekali, ya betul. Dikasih obat tetes itu yang dari rumah sakit itu ya. Iya betul. Terus nggak tambah baik, tambah menurun kondisinya. Iya. Nah jadi semua tebakan Master Lim ini benar semua. Kenapa? Karena itulah yang dialami setiap pasien glukoma yang datang ke sini, ceritanya sama. Iya. Ya. Jadi awalnya itu ya burem, tapi begitu dikasih obat tetes yang 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali malah nggak kelihatan. Bukannya tambah baik, tambah menurun. Nah itu kamu juga ngalami gitu. Iya. Malah jadi sampai. Nah waktu itu tahu Mas Trim dari mana? Jadi ceritanya emang dari dulu tuh sharing aja gitu ya, di Google, di YouTube gitu. Dari dulu tuh nggak pernah ketemu sama channel Master Lim. Nah pas kemarin tuh, kalau kata orang depresi lah, udah bingung mau ngapain gitu ya. Sedangkan habis dioperasi aja udah merah lagi. Nah jadi di YouTube itu saya ngetiknya cara menyembuhkan glukoma gitu. Ngetik di YouTube cari. Itu cara menyembuhkan glukoma. Nah di situ saya nonton kayak berita TV. Sebentar. Tadi sampai mana sih? Operasi. Habis dioperasi, operasinya itu diapain waktu itu? Diiris. Pasang selang nggak? Enggak. Diiris? Iya. Kenapa ya? Diiris untuk apa ya? Nggak tahu, katanya permasalahannya di urat saraf. Jadi seingat saya tuh kayak di sobek atau di apa itu.
setelah itu dijahit. Mm-mm. Nah emang habis operasi buat ngeliat nggak ada hilang tuh pelanginya. Oh, pelanginya hilang. Hilang. Cuma dapat sebulan, dapat 2 bulan tuh. Ada lagi. Dapat 2 bulan balik lagi. Iya, bahkan sampai sekarang mata kanan malah ngikut. Begitu. Sekarang mata kanan mulai ada pelangi lagi. Iya. Yang kiri tadi sudah dites sudut pandang menyempit itu. Nah, menyempitnya ini mulai kapan? Setahun terakhir atau sebelum sudah lama atau bagaimana? Itu yang setahun itu penglihatan yang sebelah kiri kan udah mulai pak pelanginya tuh. Nah, terus enggak kondisi menyempit barusan aja. Itu bertahap, pas ada pelangi udah bertahap dia. Hilang tinggal kecil di tengah gitu. Iya. Ya, ya. Nah, terus waktu tahu YouTube-nya Master Lim, apa yang jadi pemikiran waktu itu? Ngeliatin terus gitu. Iya, awalnya kan itu jadi kayak berita di TV itu kan kalau dia kan kayaknya ingin gitu punya apa sih glaucoma gitu. Nah terus kan ada yang komen, kata yang komen itu dia tuh gimana sih cara menyembuhkan glaucoma. Nah saya lihat ada yang balasnya tuh channel Master Lim, kata dia klik aja channel Master Lim. Nah lihat videonya, udah kan saya ikutin tuh ya, saya lihat itu saya lihat minta nomor udah langsung saya cek. Nah, salah satunya yang dibaca tadi temennya itu ya, ada penderita glaukoma itu namanya Pak Ali Mondoko. Ya, setelah berobat rutin ke sini, ya dari total tidak lihat sama sekali, kamu kan masih kelihatan ya. Iya. Kalau Pak Alim sudah nggak kelihatan sama sekali. Nah, datang ke 50 masih lihat tuh masih kepotong-kepotong. Datang ke 60 baru perfect, lalu kelihatan semua dari atas, bawah, kiri, kanan udah kelihatan semua. Sampai sekarang sudah ke 81 hari Minggu kemarin tetap datang walaupun sudah sembuh. Ya, intinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Atau dia kesini cuma hari Minggu aja, jadi disempatkan 1 minggu sekali untuk ditetes. Ya, nah nanti kalau masnya sama namanya? Damis. Siapa? Damis. Damis. Nah, Mas Damis ini tinggal milih aja mau perjalanan 2 hari lagi ke sini atau tetes sendiri di rumah, ya kan? Tinggal itu aja. Kenapa? Ya itu tadi Master Lim ini serba salah. Soalnya apa? Tetesan Master Lim walaupun kecil tadi yang ini, oke boleh buka mata, ya? Buka mata, diminum lagi sajukinya. Nah, dilap tisu dulu, kasihkan tisunya dulu. Nah, walaupun kecil segini, ya, ini bisa untuk 50 kali pemakaian. Nah, kalau cuman Surabaya, Master Lim suruh datang kayak Pak Halim itu kan, sampai 81 ke sini pun tak suruh ke sini aja. Ya. Jadi nggak usah diganti. Ya, ke sini aja kita obatin, nggak boleh bayar. Tapi kalau istilahnya Mas Damis ini mau ke sini lagi, dari Karawang ke sini, nah itu pun sama, nggak boleh bayar. Nah apa ya, sanggup seminggu sekali setidaknya. Nah kalau sanggup nggak apa-apa, tetap ke sini nggak boleh bayar. Tapi kalau mau lebih efektif, lebih hemat dan nggak capek-capek, apalagi naik motor ini nggak masuk akal, ya kan? Itu istilahnya bisa terapi sendiri di rumah dengan cara apa? Ya caranya yang sama seperti ini, minum sajuki, spray Master Lim dulu, tetes, nah sekarang minum lagi, sisakan 1/4, ya. Nah itu tetes lagi. Nah nanti 10 menit buka mata, minumnya dihabiskan, tetes sekali lagi, selesai, kita lihat hasilnya ya. Oke, sudah? Udah nggak lagi tetes yang kedua, ya. Oke, buka mata lagi kayak tadi, ya. Tahan ya, jangan kedip ya. Bagus, satunya tahan. Oke, merem. Nah, gitu ya. 10 menit lagi baru buka mata ya. Sempat WA ya, WA Master Lim, terus habis itu telepon ya. Nah, waktu itu Master Lim bilang apa? Kalau jauh, memang lebih hemat dan lebih efektif terapi sendiri di rumah, ya. Nah, terus tapi kenapa Masnya ini memutuskan untuk datang saja? Karena pengen apa sih?
Oh, pengen ketemu. Iya. Terus pengen lebih jelas cara pengobatannya gimana gitu. Jadi jangan apa sih nggak mau ngeliat di video doang gitu. Pengen membuktikan sendiri gitu ya. Makanya Pengen kayak mengalami. Nah, sebelumnya masnya ini sebelum ke Mas Lim pernah nggak ke tempat lain itu untuk berobat? pernah Kemana aja? kayak rumah sakit reklamasi Dengkol. Rumah sakit, berapa rumah sakit? Nggak usah sebutin dah. Anunya, apa? Kotanya aja yang sebutin. Di Dengklok, Jakarta, Dengklok, Jakarta, terus kemana lagi? Kerawang, Kerawang, terus? Sukaseri. Kemana itu? Di Sukaseri pernah. Di mana itu? Di Sukaseri daerah Kerawang ini. Kerawang juga. Oke, terus mana lagi? Udah sih. Kalau di kampung juga pernah. Pengobatan-pengobatan yang lain? Di Kowak Cina. Ah, Di Kowak Cina kayak apa sih, kayak dukun gitu. ya dukun. Wah, ini orang ketiga yang kesini yang glukoma dibawa ke dukun ini. Ya, cuman apa sih kayak semacam dia mah kayak orang bisa doang gitu. Yang kemarin dari Pati juga ke dukun juga gitu. Terus habis ke dukun gimana hasilnya? Malah makin parah. Malah makin parah ya. Dibilang dibikin orang iya. Enggak, dia bukan Enggak. gitu. Oh, enggak. Dia tuh kayak orang bisa gitu. Oh, serba bisa gitu. Kayak punya apa sih kelebihan buat nyembuhin penyakit massa gitu. Nah, terus kenyataannya gimana? Nyatanya Enggak. efek. Enggak ngefek, malah tambah parah. Heeh. Nah, terus bayar berapa gitu tuh? Kalau di dia mah nggak dipatok, emang kita ikhlasin. Sukarela. Oh, iya. Terus apa lagi selain ke dukun, kemana lagi? Kalau untuk ke orang bisa saya jarang sih gitu. Alternatif lain nggak ada. Atau kemana lagi? Cuman paling kayak ke dokternya doang, kayak ke dokter doang gitu. Dokter. Rumah sakit ada dihitung tadi itu 4 ya. 4, Terus ke dokter lagi. 3. Dokter berarti kliniknya sendiri. Ke klinika sendiri, yang ke klinika pernah, ke rumah sakitnya pernah. Jadi sudah berapa kali ke rumah sakit atau ke dokter atau ke orang pinter itu atau dukun itu? Ya kalau berapa kalinya bingung juga. Bingung? Kalau dihitung mah ya udah 4 tahun ngejalanin. 4 tahun bolak-balik. 4 tahun itu kita ke rumah sakit gitu, berobat jalan. Kondisinya nggak tambah membaik tapi tambah menurun gitu. Iya. Ya, karena terus terang glukoma ini menurut Google itu tidak bisa disembuhkan. Iya sih, Ya kan? Walaupun sampai luar negeri, mau sampai profesor luar negeri pun sama, ya. Metodenya sama. Operasi, dan operasi. Operasinya glukoma ini ya beda dengan operasinya katarak. Ya, makanya untuk penglihatan gak akan nambah, cenderung malah berkurang. Bahkan ada juga yang kena yang kiri, yang dioperasi yang kanan tuh sering sekali pasien yang datang ke sini cerita, loh ini yang kena yang kiri kok dioperasi yang kanan, alasannya supaya nggak nular. Nah setelah dioperasi 4 tahun kemudian sama aja nggak kelihatan juga akhirnya dua-duanya gitu ya. Nah nanti kita saksikan sama-sama ya. Masnya ini juga baru pertama dari Karawang jadi ke sini naik motor, belain 2 hari ya. Tanggal 12 berangkat, nyampenya tanggal 14. Lama banget. Apa berhenti di mana atau bagaimana? Berhenti tiduran. Berhenti tidur. Jam setengah 11 masalah berhenti. Tanggal 11 berhenti tidur. Tidur istirahat. Terus start lagi jam 7. jam 7 pagi start jalan lagi. Berhenti lagi tadi jam berapa? Isi bensin di pom bensin minum. Soalnya kalau saya lihat di map ya, itu 700 kilo lebih. Iya. Lah bensinnya sendiri habis berapa itu? Habis berapa tadi? 200-an. 200.000. Nah, sedangkan kalau treatmentnya Master Lim itu kalau di total cuman 100 ribuan. Sudah nggak perlu naik motor 2 hari, ya kan? Iya. Sudah nggak perlu ibaratnya resiko di jalan, capeknya, waduh, nggak bayangin deh nyetir motor sampai 2 hari itu, ya. Orang pas mau
berangkat nih ya, izin sama keluarga, pada kaget. Pada kaget semua. Iya. Keluarga siapa aja? Istri, siapa? Kalau istri udah bilang dari. Oh, istri udah bilang siapa? Orang tua. Iya, orang tua tapi kita udah kamu jangan kaget, kalau istri doain aja biar berkah selamat gitu. Oh, didoain aja. Kita Nekat ya ke sini. barangkali kata kita berobat yang dekat nggak sembuh karena yang jauh dah buatnya biar sembuh total. Padahal tanpa harus ke sini pun bisa. Iya. Cuman ya itu tadi karena pengen ketemu Master Lim ya, dan pengen membuktikan sendiri ya. Oke, jadi nanti kita lihat ya 12 menit lagi ya. Ini nanti kurang 2 menit 40 detik. Selesai itu buka mata, diminum habis, ternyata sekali lagi. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ya, boleh buka mata sudah, dilap tisu dulu. Nah itu minum satsukinya dihabiskan. Satsukinya dihabiskan dulu. Jangan dites dulu, nanti aja buat surprise. Ya, dipastikan nanti dalam 30 menit sudah ada perubahan. Ya, setiap pasien Master Lim ya, dipastikan dalam 30 menit langsung ada perubahan. Ya, dihabiskan dulu. Nah, oke, dihabiskan lagi. Ya, habiskan. Tetes yang terakhir ya. Oke. Nah ya. Mata yang lebar, tahan, jangan kedip ya. Bagus, satunya tahan. Oke, merem? Ya. 10 menit lagi selesai. Nanti setelah itu kita lihat hasilnya ya. Sudah nyampe mikir baliknya 2 hari lagi gitu ya. Iya. Nah terus gimana ini mikir baliknya nih? Dijalanin aja ya. Jalanin aja. Kalau baliknya mah kayaknya saya Pak bisa nyantai aja gitu. Nyantai aja. Tapi kalau begini emang pengen buat buru-buru nyampe mari. Kepingin cepet sampai sini ya. Itu aja terlambat ya. Disuruh jam 9 pagi. Malah sudah 2 hari perjalanan. Itu 9 lagi malam ngejar waktu Pak. Kamu telepon saya nyampe nya hampir jam 2 ya? Iya. Hampir jam 2 siang. Saya lihat 13.53, makanya saya suruh jam 4 aja dah. Masih di jalan ya. Jadi, jam setengah 4 sudah nyampe rumah. Nah, terus kamu nyampe jam 4 langsung ditanganin ya. Ini nggak perlu ngantri. Nah sebetulnya kalau datang tepat waktu malah nggak ketinggal kamu. Ya, karena dipastikan karena Mas Lim ini bukan buka praktek, jadi nggak ada jam prakteknya. Pastikan Mas Lim ada di rumah ya. Makanya setiap pasien yang mau datang dikasih jadwal datang tepat waktu. Kalau terlambat ya atau terlalu cepat pasti nunggu. Ya untung Mas Lim nggak luar kota ya. Nah, jadi malah Rebo saya ada jadwal luar kota. Ya sekarang untung masih di Surabaya, masih di mall ya. Jadi bisa cepat kembali pulang gitu ya. Nah, kalau luar kota, waduh malam nunggu lagi. Ya. Kemarin refreshing ke Batu. Atau kalau enggak ya cuman di Sidoarjo mancing paling. Itu ya malam juga nyampenya. Karena selesai aja sudah jam 5 sore. Mancing, dicabut duri, bakar. Nah, sampai sini 1 jam lagi, ya kadang malam. Itu mastering ngisi waktu luang dengan keluarga, quality time ya. Jadi kalau tadi jalan-jalan ke mall ya, sambil beli makan, sambil ya beli baju anak-anak, udah pulang. Nah kalau Rebo ke sini pasti nggak ketemu udah, karena terlambat sih janjinya ya. Ya untungnya ini hari apa, Senin ya, untung Senin. Berarti berangkatnya Sabtu ya? Minggu pagi. Ya hari apa sekarang? Sekarang Selasa. Oh Selasa sekarang ya? Senin apa Selasa? Senin kan? Berarti berangkatnya Sabtu kan? Berangkat Minggu pagi. Minggu pagi berangkat. Dia tanggal 13 ke Minggu. Sekarang tanggal 14. 14. Oh berangkatnya tanggal 13. Iya.
Berarti bukan 2 hari toh? Dua hari itu mana? Bawa motor. 2 malam. Sehari 2 malam lah. Ya. Dua hari semalam. Sehari semalam. Sehari malam. Ya, nanti kalau pulangnya hati-hatilah, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru ya. Ini kurang 5 menit 40 detik selesai ya. Habis itu kita tes ya. Jadi nanti dalam 4 menit lagi buka mata, langsung ada perubahan, upload di YouTube ya, biar keluarganya ikut lihat ya. Biar juga orang-orang yang lain juga yang di luaran sana yang udah putus asa. Kamu kan udah putus asa juga ya? Udah depresi dah. Depresi ya? Udah bingung mau ngapain. Udah berobat ke sana kemari nggak ada perubahan, malah mata satunya juga mulai kena juga ya kan? Apa yang bikin pusing deh? Di rumah kayaknya udah ngomel mulu. Padahal usia berapa ini? Baru usia 22. Baru 22, tapi kok udah menikah? Apa ya? Bisa bingung nggak ada yang ngurusin. Udah punya anak? Alhamdulillah udah. Berapa? Baru satu. Baru satu. Pengantin baru atau? Ya baru enggak udah lakas. Udah lama. Udah lama. Tahun berapa menikah? Eh, Berapa tahun? Baru 2 tahun setengah nih kan. Oh, baru 2 tahun setengah. Berarti kondisi sudah glukoma ini. Tapi belum rasa dulu mah. Tapi udah berobat. Mata merah terus nggak? Yang kayak Iya, seperti ini. Kalau berhenti konsumsi obat merah. Oh, istri tahu nggak waktu itu calonnya itu? Tahu. Tahu ya. Tahu. Tapi dulu tuh nggak tahu kalau penyakit glukoma. Cuman tahu sakit mata gitu aja. Kuning. Kuning gitu aja. Kuning dulu. Makan daging kurang. Bahkan saya tuh pernah makan rebung bambu. Rebung bambu. Iya. Disuruh siapa? Disuruh kata yang tahu. Katanya penyakit kuning tuh sembuhnya makan rebung bambu kuning. Berarti makan lumpia Semarang itu. Ya, rebung kan dari itu. Dari rebung kan lumpia Semarang itu kan. Makan pahitnya itu kan. Dapat berantakan. Ya. Dibilang mata kuning makan itulah, ternyata setelah dicek glukoma. Tekanan bola mata sampai berapa waktu itu? Yang kiri kurang lebihnya 25. Kiri 25. Iya, itu waktu sebelum operasi. Terus yang kanan? Yang kanan 17. Oh, normal. Yang kiri agak tinggi sedikit, pokoknya di atas 20 sudah dinyatakan glukoma. Sampai 27 deh. Nggak terlalu tinggi sih sebenarnya dibanding pasien-pasien yang sebelumnya, sampai ada yang tidak terdeteksi. Yang kemarin dari Pati itu sampai nggak terdeteksi. Nah itu terdeteksi 35 sama 36. Nah itu belain ngekos sekarang. Ngekos di sini. Jadi tinggal di Surabaya, di dekat rumah saudaranya. Jadi kesininya nanti 3 hari sekali. Dimaksimalkan. Ya masih bujang sih, masih usia berapa? 23, lebih tua dari kamu. Tapi ya itu tadi. Ya untungnya ada saudaranya di Surabaya. Terus juga nggak kerja, jadi masih bisa berobat rutin ke sini. Tapi kalau yang jauh ini bagaimana? Itu tadi bisa dilakukan dengan cara medianya dibawa dulu atau dikirim dulu. Begitu sampai kita pandu lewat video call. Pernah lihat kan? Pernah ya. Yang dari Malaysia pun kita pandu lewat video call kan? Iya. Nah, orang Medan kerja di Malaysia. Jadi kuli katanya. Nah, salah satunya yang dari Pati itu temennya dia. Makanya datang ke sini. Sebenarnya Pak, kalau kayak kondisi mata saya gitu ya, banget nih nanti sama posisi debu gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya sensitif banget nih. Oh iya, debu ya masih nggak glukoma ya harus dihindari lah. Walaupun ini kan debu kan bikin mata kelilipan, bikin sakit merah dan sebagainya gitu kan. Itu kan kerjanya di bengkel. Heeh. Kayak bakteri oli gitu. Selalu kan nggak. Ya pokoknya bisa jaga ini aja, nggak masalah mau kerja di mana, yang penting jaga kebersihan. Oke, boleh buka mata? Ya. Jadi tangan ini harus istilahnya jangan kena oli ngasok ngusap mata, jangan ya kan. Jadi harus jaga betul kebersihan. Kalau
Mata ini sebisa mungkin bersihkan mata pakai apa? Pakai tisu ya, pakai sapu tangan, pakai kalau nggak ada pakai baliknya baju ya kan. Jangan langsung pakai tangan ya. Oke. Ini sudah 30 menit. Kita tes hasilnya ya. Nah, temennya boleh di video juga kalau mau video. Memorinya habis ya. Memorinya habis. Ya. Oke, kita tes lagi ya. Posisi yang sama masih ingat? Tadi berdiri di mana? Di depan situ. Nah, dari sini ya, dari sini tadi baca itu ya. Tulisan itu ya. Nah, coba dibaca lagi. Jarak dari mari udah ada jauh, kelihatan lebih terang. Nah, coba. Sudah ada perubahan ini. Ya? Tadi gimana? Duduk situ apa berdiri tadi dia? Duduk aja. Matanya sama-sama duduk. Jadi posisi yang sama, lihat tulisan yang sama, seperti apa? Membacanya tadi. Dibaca. Tadi mata kanan atau kiri ya? Kiri ya. Mata kanan yang untuk baca yang mata kanan. Kalau kiri mah kelihatan masih doang gitu. Ya, yang kanan dulu ya. Tadi kan dites mata kanan bisa baca sampai itu kan. Kalau kanan Yang keliru kan yang 2, 3, baris kelima udah keliru kan. Coba sekarang dibaca. yang baris kelima Enggak, dari atas saja enggak apa-apa. E N J Y L G Hmm. F I P Ya. N R T Mm-mm. S P. Ah, Tapi kalau terus bawahnya lagi. kalau pakai mata dua rada mendingan Pak. Kebantu satunya berarti. Iya. Sudah mulai kebantu. Jadi enggak buram gitu. Oke. Enggak apa-apa, ditas lagi. Terus bawahnya bisa kebaca lagi enggak? Bawahnya O Heeh. C Ya, terus L heeh. C Heeh. F L. Heeh. Di bawahnya U P Oh. Terus C E F U H. oh, salah. Jadi tadi yang ini aja nggak kelihatan, nggak baca, betul ya temannya nyaksikan ini ya. Ya. Sekarang mulai baca yang ini. UP ini betul ya. Nah, yang ini yang keliru. Hanya betul. Nah, terbukti nggak dalam 30 menit sudah ada perubahan? Emang perubahannya Pak lebih terang gitu. Lebih terang. Ya, cuman kalau buat buram mah masih ada gitu buram mah. Nah. Cuman kayaknya lebih terang gitu buat Lebih mata. terang. Iya. Oke, sekarang jarak yang sama maju. Lihat huruf tadi E itu tadi. Apakah sudah ada melebar sudut pandang? Tadi kamu lihat yang mana? Yang dari belakang. Ya, coba dilihat itu. Apakah bisa lihat sebelahnya sudah? Belum. Belum. Jadi masih ingat nggak sudut pandang sampai seberapa? Ada melebar nggak? Atas, bawah, kiri, kanan? Rada nambah dikit sih. Nambah lebar dikit. Dari mana ke mana? Yang tadinya yang nggak kebaca yang mana, sekarang sudah bisa sampai kemana? Saya ngeliat ini kecil gitu ya. Sekarang lebih gede. Wow, tadinya kecil. Iya. Dari tadi itu gede, nggak ada dirubah itu. Enggak, lingkarannya kayak putih ininya tuh lebih banyak. Berarti jauh-jauh dari Karawang belain naik motor ya ke rumahnya Mas Telim berobat hanya 30 menit. Worth it enggak? Sepadan enggak maksudnya? Perjalanan sama hasilnya. Ada ya? Ada perubahan. Jadi jauh-jauh itu enggak rugi ya? Iya. Ada hasilnya, betul? Betul. Oke, dilihat lagi posisi yang sama tadi. Untuk lihat kiri kanan ini ruangan ini bagaimana? Apakah gambar sudah kelihatan yang di atas atau apa? Ya. Samping kanan kiri tembok, gorden atau apa gitu. Apa yang dilihat? Enak kan lebih terang. Enakan. Ya. Kalau yang pertama kayaknya ngeblur. Yang pertama ngeblur. Sekarang dengan 3 kali ini langsung ada perubahan. 3 kali tetes ya. Iya. Baru sekali datang ya. 10 menit. Seperti saya bilang kan belum diobatin.
langsung ada perubahan, betul? Nah, jadi terbukti ya. Nah, ini supaya apa? Yang tadi orang-orang yang sama ngalami nasib sama, bang saya juga depresi lah, sekarang ada jalan keluar, betul? Nah, pertanyaannya, mau kesini lagi seminggu lagi naik motor lagi atau naik kereta api, atau mau terapi sendiri di rumah dengan cara yang sama, minum Satsuki, spray Masterlim sama tetes di rumah tanpa harus kesini pun bisa ya, itu saya kembalikan ke pasien ya. Sudah selesai ya, cuman gitu aja, simpel kan pengobatan dari tadi, nggak ada yang disentuh kan. Jadi tanpa disentuh sehingga bisa dilakukan sendiri bagi siapapun yang mau berobat secara online. Jadi, nah sekarang kebayang nggak? Setelah jauh-jauh naik motor ya, berapa jam itu nggak tahu ya. 7, kalau menurut mapnya 17 jam, tapi nyampenya lebih 2 hari ya. Nah terus terbayarkan nggak setelah melihat perubahannya? Lebih senang walaupun capek gitu ya, hilang rasa capek. Hilang ya, Iya. ada hasilnya ya, nggak sia-sia ya. Tapi kalau ada yang lebih muda, nggak perlu ke sini, tetes sendiri di rumah bisa, ngapain nggak ya? Iya, tapi kalau udah tenan pertama kata saya, lo pertama mau kemari gitu ya, jadi pengen tahu gitu. Langsung buktikan ya, nggak percaya kan, karena apa? Google aja ngomong nggak bisa sembuh, Iya. betul nggak? Betul. Ternyata di Masterlim langsung ada kesembuhan ya, langsung ada perubahan ya, nggak instan sih tapi bertahap sudah mulai langsung ada perubahan, betul? Betul. Ya, kalau dibilang instan ya instan, tapi nggak bim-salabim langsung terang gitu, enggak ya. Ya terang tapi nggak sempurna 100% langsung, enggak gitu, bertahap gitu ya, betul? Betul. Nah, ngalami sendiri kan. Nah, nanti saudaranya, keluarganya semua suruh lihat di YouTube-nya Mas Salim, bila perlu subscribe dulu ya. Oke, dan kabar baik ini kita bagikan untuk apa? Supaya yang teman-temannya yang lain atau orang-orang yang lain yang sekiranya sudah ngalami nasib yang sama, sudah putus asa, sering marah-marah, betul ya? Marah-marah tanpa sebab, kan apa? Nggak kelihatan. Kebanyakan orang sesabar apapun seperti Pak Halim itu sabar banget, orangnya nggak pernah marah, tapi berhubung matanya nggak kelihatan, sukanya marah-marah, lihat TV nggak jelas ya kan, mau ngapain gitu ya, makanya itu bukan maksudnya marah-marah, tapi itu tadi terganggu otomatis ya. Tapi sekarang sudah ketemu jalannya ya kan, terbayarkan rasa capek perjalanan 2 hari naik motor dari ujung Karawang ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau sejenis kayak makanan gitu ya. Nah, kalau makanan bebas, nggak perlu ada pantangan ya. Jadi kalau di luaran sana dibilangin nggak boleh makan ini gitu ya. Nah, itu menurut Mas Rim nggak bener. Semua boleh makan asal jangan berlebihan ya. Kalau cuma mata nggak ada pantangan, glukoma nggak ada pantangan untuk makan ya. Kemarin juga ada yang dari Lamongan suruh makan bakso, nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, bakso enak kok. Ya, boleh makan semua, pokok jangan berlebihan ya. Kalau kita pikir ya, kalau dipantang-pantang vitaminnya jadi nggak ada vitamin gitu. Bukan, masalahnya gini, terkadang orang nggak bisa ngobatin ya, terus bilangnya ngawur. Nah, pasien ngelanggar, salahnya siapa? Kan nggak boleh makan ini, kamu kan makan ini loh, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau ke Mas Rim, karena ini pengobatannya nggak ada operasi, nggak ada apapun ya, disentuh aja nggak. Makanan semua boleh makan, tapi jangan berlebihan ya. Contoh nih, mau makan sate kambing, cukup 5 tusuk aja, jangan 15 tusuk ya, terlalu banyak itu ya. Makan durian boleh, jangan 1 biji, maksudnya 1 buah gitu ya, makan berapa 3 biji cukup lah untuk rasa kepinginnya. Tapi kalau emang Seperti itu. ada alerginya gitu ya, terus jenis makan kepiting gimana? Nah, kalau alergi ya dihindari otomatis. Alergi kepiting ya jangan makan kepiting ya. Tapi kalau apa hubungannya glukoma dengan makanan, nggak ada ya, semuanya boleh makan tapi jangan berlebihan. Nah, kalau ada diabetes ya jaga yang manis-manis supaya jangan berlebihan. Nah, itu aja ya, simpel nggak ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau posisi yang dari belek berlebihan itu dari posisi apa sih ya? Maksudnya Yang belek berlebihan. belek berlebihan. Belek berlebihan itu dari saluran, jadi dari lubang mata ini kan ada kotoran mata ya.
Justru malah sebagian belek keluar banyak itu malah bagus untuk glaukoma. Kalau nggak keluar buntu, ya itu malah tekanan bola mata tinggi, malah sering sakit kepala. Nah, dulunya sering nggak ngalami sakit kepala? Di mata ini rasa kayak nyut-nyut gitu. Itu yang sebelum operasi pernah ngerasain. Ya, itu tekanan bola matanya tinggi atau TBM-nya tinggi di atas 20 tadi itu. Ya. Ya justru nanti setelah ini kan ada selaput ya. Nah, selaput yang di dalam itu dikeluarkan dengan cara alami seperti tadi, minum Satsuki, spray Masterlim sama tetes Masterlim. Nah, tiap lakukan 3 hari sekali untuk tetesnya, minum Satsukinya minimal 2 botol, spraynya 2 kali. 2 kali itu dalam arti spraynya itu 6 kali, tapi caranya gini, 2 kali kiri, 2 kali kanan ya, saya spray ya. Buka mata ya. Ini seperti ini. Nah, setelah itu merem ya, pejamkan mata. Nah, setelah pejamkan mata kurang lebih 1 menit, buka mata, spray lagi, itu dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Ya, jadi 1 botol ini perkiraan Masterlim habisnya kurang lebih 2 minggu. 1 botol ini, ya. Nah, kalau tetesnya itu bisa untuk 50 kali pemakaian. Kalau 3 hari sekali berarti kurang lebih 5 bulan, 5 sampai 6 bulan. Kan setahun kan 52 minggu. Nah, itu bisa untuk 50 kali. Ya kan? Kalau seminggu sekali kan hampir setahun lebihnya. Ini kalau seminggu 2 kali kan berarti separuhnya. Ya. Oke, ini boleh buka mata lagi seperti ini, spray lagi. Nah, ini dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali untuk spraynya. Nah, ini perjalanan pulang pun boleh spray. Jadi mata ndak enak, lelah, kelilipan merah, spray lagi. Seperti itu. Sampai berapa kali? Tadi minimal 6 kali. Jadi spray, merem, pejamkan mata, spray lagi dihitung 1. Lakukan terus minimal 6 kali sehari. Minum Satsukinya minimal 2 botol. Nah, setelah itu tetesnya 3 hari sekali. Kalau mau dilanjut treatmentnya, ya. Selesai.